berencana mendirikan hotel pada Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Kami beri nama Trinya Pavilion karena hotel ini dihasilkan dari pikiran 6 orang mahasiswa. Jadi nama hotel ini gabungan dari nama kami sendiri, yaitu Tri dari nama Putri, Nya dari nama Anya, Vi dari nama Viva, La dari nama Vela, Bil dari nama Nabil, Yon dari nama Mardion. Hotel Trinya Pavilion rencana akan diletakkan di Jalan Jorong Rawang Gadang, Simpang Tanjungan 4, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok. Di sana juga terdapat wisata Danau Kembar, kebun teh, dan banyak lagi wisata-wisata lainnya yang bisa menarik pengunjung untuk datang ke daerah Alan Panjang. Dan merupakan salah satu alasan kami ingin mendirikan hotel di sana karena view-nya yang sangat bagus dan sangat nyaman. Alasan memilih Alan Panjang sebagai lokasi proyek pembangunan Hotel Trinya Pavilion. Alan Panjang merupakan daerah wisata dan daerah pendakian Gunung Talang yang terkenal dengan keindahan dan sejuknya udara di sana, sehingga banyak wisatawan baik lokal maupun dari luar negeri yang berkunjung ke kawasan tersebut. Berhubung saat ini di Alan Panjang belum terdapat banyak penginapan berupa hotel, maka dari itu timbullah keinginan kami untuk merancang bangunan hotel di kawasan tersebut. Konsep hotel nantinya akan dirancang dan dibangun semenarik mungkin sehingga para wisatawan terpikat untuk menginap di hotel tersebut. Beberapa tempat wisata yang dekat dengan daerah Alan Panjang yaitu seperti kebun teh, Danau Kembar, Gunung Talang, dan Danau Talang yang baru saat ini. Jadinya nanti bila ada tamu atau wisatawan yang ingin berkunjung ke daerah Alan Panjang, tidak perlu panik untuk memikirkan tempat menginap karena kami akan menyediakan Hotel Trinya Pavilion demi kenyamanan para wisatawan nantinya. Desain Hotel Trinya Pavilion. Hotel Trinya Pavilion direncanakan akan dibangun di atas tanah seluas 1000 meter persegi dengan jumlah bangunan yang memiliki 6 lantai dan mempunyai 84 kamar. Pada lantai paling bawah atau basement terdapat parking area, locker, kantin, laundry, office HR department, office accounting, office HK, office engineering, dan store. Pada lantai 1 terdapat lobby, kamar, front desk area, office IT, office FB, restoran, kitchen, office sales marketing, dan office general manager, dan di bagian belakang terdapat swimming pool. Pada lantai kedua ada ballroom, 19 suite room, sofa, pantry HK, banquet store. Pada lantai ketiga terdapat 11 standard room, 13 superior room, dan meeting room. Pada lantai keempat terdapat 13 deluxe suite, 12 junior suite room. Pada lantai kelima terdapat 4 presidential room dan 13 single room. Dan pada lantai paling atas atau lantai ke-6 terdapat 11 twin room, 8 family room, dan spa. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, itu tentang analisis STP. Yang pertama yaitu ada segmentasi pasar dari usaha perhotelan Trinya Pavilion adalah diperuntukkan bagi tamu-tamu yang berasal dari kalangan menengah ke kalangan atas, yang mana hal ini ditinjau dari harga terhadap produk, fasilitas hotel, dan kualitas pelayanan yang tersedia di hotel ini sesuai berbeda jauh dengan hotel sejenis lainnya. Yang kedua yaitu ada targeting, ditujukan kepada wisatawan domestik bahkan mancanegara yang ingin berkunjung ke objek-objek wisata yang ada di daerah Alan Panjang, Kabupaten Solok. Selain itu juga para mahasiswa, tamu dari instansi pemerintah, dan perusahaan yang ingin melakukan kegiatan pelatihan atau kegiatan bisnis di daerah Kabupaten Solok tersebut. Selanjutnya ada positioning. Trinya Pavilion memiliki cita-cita yang tinggi di mana kepuasan dan kenyamanan tamu adalah presentasi tertinggi hotel layanan dan fasilitas terbaik yang diberikan dari hotel untuk para tamu agar tamu selalu merasa hangat, santai, dan modern. Selanjutnya itu ada analisis SWOT. Berdasarkan aspek-aspek maka dapat dilakukan analisis SWOT untuk menilai faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap pengembangan hotel.
faktor yang menjadi keunggulan harus dioptimalkan, sedangkan faktor yang menjadi kelemahan harus dapat dieliminasi sehingga tidak memberikan pengaruh buruk dari hal tersebut. Hasil analisis SWOT akan diuraikan dalam tabel berikut. Yang pertama itu ada strength. Yang pertama dari strength itu ada terletak di suhu rendah atau dingin, maka dari itu disediakan tempat pemandian air panas untuk menarik pengunjung. Yang kedua dari strength ada menyediakan makanan ciri khas Solo Sumatera Barat, yaitu Bare Solo memiliki pemandangan yang sangat indah dari segala penjuru hotel. Selanjutnya ada weakness. Dari weakness terdapat yang pertama itu jauh dari pusat kota atau keramaian, kurang reputasi atau bisnis belum stabil. Yang ketiga ada yaitu kekurangan alat penunjang bisnis atau masih menggunakan akuntansi manual. Yang selanjutnya ada opportunity. Aspek dari opportunity ada pertumbuhan daerah Kota Solo dalam masa perkembangan sebagai kota wisata dan kota budaya mandiri. Selain itu, hotel masih sedikit di daerah Kabupaten Solo. Selanjutnya ada didirikan di daerah yang mampu menegakkan income penduduk lokal, karena hotel ini kan membuka lapangan kerja bagi produk di sana atau bagi penduduk juga di sana kan. Selanjutnya ada trade. Terdapat aspek-aspek tersebut, yaitu yang pertama bencana alam karena terletak di daerah pegunungan. Yang kedua ada kompetisi. Villa-villa yang didirikan di kawasan danau bisa menjadi ancaman bagi pemilihan minat atau pelanggan tersebut. Selanjutnya ada terletak di daerah yang kurang pada penduduknya. Selanjutnya ada kemungkinan akan sulit bagi orang untuk mengetahuinya. Sekian, terima kasih materi dari saya. Strategi pemasaran Hotel Trinya Villabilion. Strategi pasar berdasarkan analisis SWOT. SO strategi memperindah arsitektur gedung sehingga menarik market, melakukan publikasi secara reguler di media sosial, mempromosikan semua produk secara online melalui media sosial, menyediakan jasa tour guide ke daerah tujuan wisata. Nah, selanjutnya WO strategi menyediakan harga khusus bagi company atau government yang telah melakukan contractual agreement, melakukan promosi semua produk secara online, dan menyediakan shuttle bus ke pusat perbelanjaan di kota Solo. Yang selanjutnya ST strategi melakukan advertising yang baik dan membangun shelter titik kumpul bencana. Dan yang terakhir yaitu WT strategi melakukan advertising yang baik melalui iklan reklame maupun media sosial, dan memberikan fluktuasi rate berdasarkan demand. Hukum dan legalitas Hotel Trinya Villabilion di daerah Alahan Panjang. Peraturan Daerah Kabupaten Solo Nomor 3 Tahun 2012 tentang bangunan gedung. Pasal 10 yang berbunyi 1. Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung. 2. Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi A. Status hak atas tanah dan atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah. B. Status kepemilikan bangunan gedung. C. IMB atau izin mendirikan bangunan. 3. Persyaratan teknis sesuai dengan klasifikasinya meliputi A. Persyaratan tata bangunan dan lingkungan. B. Persyaratan keandalan bangunan gedung. Selanjutnya pasal 16 yang berbunyi persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan lingkungan dan persyaratan keandalan bangunan. Selanjutnya pada pasal 17 yang berbunyi persyaratan tata bangunan dan lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16, yaitu persyaratan penentuan lokasi, intensitas bangunan gedung, arsitektur bangunan gedung, pengendalian dampak lingkungan untuk bangunan gedung tertentu, dan RTBL atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
Selanjutnya ada pada pasal 27 yang berbunyi, persyaratan arsitektur bangunan gedung meliputi persyaratan penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya, serta mempertimbangkan adanya keseimbangan antara nilai-nilai adat atau tradisional, sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa. Baiklah, kita akan masuk ke harga yang ditawarkan oleh Trinya Filabilion Hotel ini, yaitu ada 5 tipe kamar. Yang pertama ada standar room, yaitu dengan jumlah kamar 11 kamar dengan harga 425.000 per netnya. Yang kedua ada studio room dengan jumlah kamar 13 dengan harga 525.000 per netnya. Yang ketiga ada deluxe room dengan jumlah kamar ada 13 dengan harga 725.000 per netnya. Yang keempat ada super junior suite room dengan jumlah kamar 12 kamar dengan harga 1.250.000 per netnya. Yang terakhir ada presidential room dengan jumlah kamar 4 kamar dengan harga 1.550.000 per netnya. Itulah variasi harga kamar yang terdapat di Trinya Filabilion Hotel ini. Selanjutnya yaitu struktur organisasi yang terdiri dari owner, general manager, dan di bawah general manager ada 8 departemen manager. Yang pertama ada Human Resources Manager, yang kedua ada Front Office Manager, di bawah Front Office Manager ada Front Office Supervisor, di bawahnya ada Reception dan Telepon Operator. Yang kedua ada Executive Housekeeper, di bawah Executive Housekeeper ada Housekeeping dan Supervisor, di bawah Housekeeping Supervisor ada Room Attendant dan PA Attendant. Yang ketiga ada F&B Manager, di bawah F&B Manager ada F&B Supervisor dan di bawahnya ada Waiter dan Waitress. Kelima ada Chief Engineering, di bawah Chief Engineering ada Engineering Supervisor, di bawah Engineering Supervisor ada Engineering Staff. Yang keenam ada Accounting Manager, di bawah Accounting Manager ada Purchasing and Staff. Yang terakhir ada Sales and Marketing Manager dan bawahannya yaitu Sales Executive. Dari segi keuangan yang sudah kami cari, NPF-nya atau Net Present Value-nya bernilai positif, yaitu 11.209.976.713. Sedangkan average rate of return-nya atau ARR-nya kecil dari nilai standar yang telah ditetapkan, yaitu 0,0103 sekian. Sedangkan profit index-nya lebih kecil juga, yaitu 0,01, dan GOP-nya 43,1%, yang mana diperkirakan modal investasi akan kembali kurang dari 6 tahun operasional hotel. Baiklah, hanya itu rencana desain Hotel Trinya Filabilion yang akan kami rencanakan di Alan Panjang, Kabupaten Solok. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.